Hai teman-teman, jumpa lagi di video kami kali ini. Di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang partenogenesis dan cloning. Tetapi sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe. Reproduksi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Di samping ciri-ciri lain seperti respirasi, transformasi, pencernaan, ekskresi, koordinasi, dan iritabilitas. Jadi setiap makhluk hidup ini memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi atau proses perkembangbiakan. Secara umum, reproduksi pada makhluk hidup dapat dibagikan menjadi dua, yaitu reproduksi seksual atau secara perkawinan dan reproduksi aseksual atau tanpa perkawinan. Partenogenesis merupakan bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur dan berkembang tanpa melalui fertilisasi. Partenogenesis ini juga jarang terjadi pada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Jadi di dalam partenogenesis ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama itu partenogenesis natural dan yang kedua itu partenogenesis artifik. Untuk partenogenesis natural merupakan partenogenesis yang berlangsung secara alami atau normal. Jadi proses ini dapat terjadi pada berbagai jenis arthropoda seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Keuntungan dari partenogenesis natural ini adalah memudahkan dalam perkembangbiakan, menghindari sterilisasi, dan menghindari rekombinasi baru dalam genetik. Yang kedua, itu partenogenesis artifik, yang merupakan partenogenesis yang dilakukan secara tiruan. Jadi proses ini biasanya dilakukan manusia dalam sebuah eksperimen. Berbagai jenis hewan yang dipakai dalam proses ini mulai dari invertebrata sampai pada mamalia. Mekanisme partenogenesis. Partenogenesis kebanyakan terjadi pada serangga, terutama pada ordo Hymenoptera. Dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu yang pertama yaitu arenotoki. Arenotoki yaitu adalah mekanisme penentuan jenis kelamin pada kebanyakan serangga. Telur yang dibuahi berkembang menjadi betina, bersifat diploid. Sedangkan telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi jantan bersifat haploid. Arenotoki terjadi dalam 4 ordo serangga, yaitu Hymenoptera, Homoptera, Capsicum, Coleoptera. Dalam Hymenoptera, arenotoki adalah salah satunya. Yang kedua yaitu telitoki. Telitoki adalah tipe partenogenesis di mana telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi betina yang bersifat diploid. Telitoki terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama automixis, yang kedua yaitu apomixis. Berikut ini adalah gambar dari mekanisme automixis, istilah yang mencakup beberapa mekanisme reproduksi, beberapa diantaranya partenogenesis. Sifat diploid dapat dikembalikan dengan penggandaan kromosom tanpa pembelahan sel sebelum pembelahan meiosis dimulai atau setelah pembelahan meiosis selesai. Hal ini disebut dengan siklus endomitotik. Hal ini juga dapat terjadi melalui fusi dari dua blastomer yang pertama. Yang ketiga yaitu deuterotoki, adalah tipe partenogenesis di mana telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi betina atau jantan. Cloning. Secara etimologi, cloning berasal dari kata klon yang diturunkan dari Yunani. Klon artinya potongan yang digunakan dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klon sel. Klon sel yang artinya menduplikasi sejumlah sel dari sebuah sel yang memiliki sifat-sifat genetik. Yang kedua, klon gen atau molekuler, artinya sekelompok salinan gen yang bersifat identik yang menduplikasi dari suatu gen dimasukkan dalam sel inang. Macam-macam pengcloning gen. Yang pertama, cloning embrional atau embryonal cloning adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh gambar identik meniru apa yang terjadi secara alamiah. Setelah pembuahan terjadi, beberapa buah sel
dipisahkan dari embrio. Hasil pembuahan setiap sel disebut, kemudian dirangsang dalam kondisi tertentu untuk tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, cloning DNA dewasa atau adait DNA cloning, atau disebut juga cloning reproduksi. Cloning DNA dewasa atau cloning reproduksi adalah rekayasa genetis untuk memperoleh duplikasi dari seorang individu yang sudah dewasa. Yang ketiga, cloning terapeutik adalah rekayasa untuk memperoleh sel, jaringan atau organ dari satu individu tertentu untuk tujuan pengobatan atau perbaikan kesehatan dari embrio. Hasil rekonstruksi DNA sel telur diambil sel-sel bakalnya yang disebut dengan stem cell. Cloning pada hewan. Cloning hewan adalah suatu proses di mana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari satu sel yang diambil dari organisme induknya dan secara genetika membentuk individu baru yang identik sama. Artinya hewan cloning ini adalah duplikat yang persis sama baik dari segi sifat dan penampilannya serta induknya, dikarenakan adanya kesamaan DNA. Pada tahun 1996, Yang Wilmuth dalam Denny 2010 mengcloning domba. Mekanisme cloning sel domba dengan menggunakan kelenjar susu Pindorset sebagai donor inti dan sel telur domba blackface sebagai resipien. Sel telur domba blackface dihilangkan intinya dengan cara mengisap nukleusnya keluar dari sel menggunakan pipet mikro. Kemudian sel kelenjar susu domba Pindorset difusikan dengan sel telur blackface yang tanpa nukleus. Proses penggabungan ini dibantu oleh kejutan atau sengatan listrik, sehingga terbentuk fusi antara sel telur domba blackface tanpa nukleus dengan sel kelenjar susu domba Pindorset. Hasil fusi kemudian berkembang menjadi embrio dalam tabung percobaan dan kemudian dipindahkan ke dalam rahim domba blackface. Kemudian embrio berkembang dan lahir dengan ciri-ciri sama dengan Pindorset. Nah, ini adalah gambar dari cloning yang dilakukan untuk menghasilkan domba Dolly. Berikut yaitu keuntungan cloning. Yang pertama yaitu proses pembuahan yang dilakukan melalui teknologi ini dapat membantu pasangan-pasangan yang tidak subur untuk memperoleh keturunan. Yang kedua, manusia dapat mengcloning ginjal untuk kebutuhan pencokokan ginjal bagi mereka yang mengalami gagal ginjal. Yang ketiga, manusia juga dapat mengcloning tulang sumsum untuk anak-anak dan orang dewasa untuk penyakit leukemia. Yang keempat, manusia dapat mempelajari bagaimana menghidupkan dan mematikan sel. Yang kelima, teknologi cloning dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetis pada manusia. Dengan demikian, cloning diharapkan akan mampu mengobati penyakit kanker yang menggerogoti sel-sel tubuh manusia. Manfaat dari cloning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, manfaat cloning terutama dalam rangka pengembangan biologi, khususnya reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Yang kedua, untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Demikian pembahasan kita tentang parthenogenesis dan cloning. Sekian dan terima kasih.